Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunya Pita Lestari dari Manajemen 19A Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sedikit membahas tentang reksadana. Apa itu reksadana? Nah, reksadana ini merupakan produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain atau para investor mengumpulkan dana menjadi satu, kemudian diserahkan kepada pihak lain yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan lainnya. Misalnya ke saham, obligasi, dan pasar uang. Selanjutnya yaitu jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang. Nah, kalau kita masuk ke pasar uang kita akan diinvestasikan ke deposito ataupun sertifikat Bank Indonesia. Dan yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Untuk jenis ini, mayoritas uang kita akan dimasukkan ke obligasi atau surat utang. Yang ketiga ada reksadana saham. Nah, untuk jenis reksadana ini, uang kita sebesar 80% ke atas akan dibelikan saham. Yang terakhir ada reksadana campuran. Nah, sesuai dengan namanya, uang kita akan masuk ke obligasi maupun saham dan juga deposito. Selanjutnya ada dampak positif dan negatifnya dari reksadana. Positifnya yang pertama adanya manajer investasi. Yang kedua, reksadana dapat dibeli eceran. Maksudnya, dengan uang yang relatif kecil, kita dapat membeli reksadana. Yang ketiga, ada dapat dijual kapan saja atau dicairkan kapan saja. Negatifnya yaitu adanya fee atau fee biasanya terjadi 2 kali. Yang pertama, fee ketika kita transaksi beli reksadana yang umumnya sebesar 1% sampai dengan 3%. Dan yang kedua yaitu redeem atau jual biasanya sebesar 0,5% sampai dengan 1%. Yang kedua, negatifnya yaitu kinerja dari manajer investasi buruk atau kurang baik. Yang ketiga ada NAB transaksi. NAB ini merupakan harga dari reksadana itu. Selanjutnya ada risiko dari reksadana ini sendiri. Untuk reksadana pasar uang, risiko ini yang paling kecil karena uang kita akan masuk ke deposito. Maka keuntungannya juga setiap tahunnya hampir sama dengan deposito. Reksadana pendapatan dan campuran memiliki risiko yang cukup besar karena mulai adanya obligasi dan saham, berarti sudah ada risiko penurunan harga. Dan untuk reksadana pendapatan dan campuran, mungkin saja keuntungannya 3 kali lipat dari deposito. Akan tetapi, dalam hal ini ada penurunan harga yang mungkin lebih rendah dari deposito, tergantung dari harga obligasi dan saham yang dibeli. Nah, kemudian reksadana saham memiliki risiko yang paling besar. Walaupun pergerakannya tidak jauh dari indeks IHSG, tetapi ketika kita salah timing ataupun salah memilih manajer investasi, kita bisa terjadinya kegagalan dan tidak memiliki keuntungan. Kemudian cara membeli reksadana ada dapat membeli di bank dan dapat membeli di sekuritas dan e-commerce. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.